perenungan kita, pembelajaran kita dari 2 Petrus ya. Ini benar-benar sebuah surat yang dahsyat sebetulnya. Ya. Surat yang melengkapi pengajaran para rasul yang lain. Kita akan baca 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 18. Silakan, ada yang membacakan? Dua Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami senantiasa adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan. Oke, berhentinya mendadak. Bapak Ibu, di antara ayat 15 dan ayat 16 itu ada judul perikop ya. Sebetulnya tidak ada. Judul perikop tidak termasuk tulisan yang ada di Alkitab. Ya, jadi itu diabaikan juga enggak apa-apa ya. Kadang-kadang judul perikop membingungkan, padahal sebetulnya ini masih satu rangkaian gitu. Yang telah kita dengar, ayat-ayat ini adalah pernyataan Petrus, ya, bahwa Petrus menyadari dirinya akan segera meninggalkan dunia ini. Seperti yang dinubuatkan Tuhan Yesus di Yohanes 21 ayat 18-19. Ya, jadi Petrus mengingat nubuatan tentang dirinya dari Tuhan. Makanya dia mengatakan, waktuku, dikatakan gini, bahwa aku segera menanggalkan kemah tubuhku. Dia sudah merasa, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kapan diberitahukannya? Dulu pada saat Yesus hidup. Ya, dulu pada saat Yesus hidup, Petrus pernah dinubuatkan sama Tuhan. Kita baca yuk, Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengingat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya. Ikutlah aku, ikutlah jejakku. Jadi pada saat Yesus ngomong begini, ini pada saat Yesus masih ada, sekitar tahun 33. Itu berarti Petrus masih umur sekitar tahun 30,
Ya 35-an kira-kira, ya. Nah, pada saat Petrus menulis surat Petrus, pada saat Petrus mengingatkan kita tentang kebenaran Tuhan ini, peristiwa ini kemungkinan tahun 63 sampai 67. Jadi kemungkinan Petrus sudah umur 70. Dia ditawan di Roma dan hampir dieksekusi, gitu ya. Hampir dieksekusi, dan kita tahu eksekusi mati Petrus disalib terbalik karena dia tidak ingin menyamai Tuhan Yesus. Dia disalib dibalik, gitu ya. Salib terbalik itu simbolnya Petrus, bukan simbolnya gereja setan. Jadi kalau ada salib terbalik, jangan buru-buru, gereja setan. Salah, itu salibnya Petrus. Ya, seperti itu. Bukan salib setan Pak, bukan. Setan tidak mau disalib. Iya kan? Setan maunya enak-enak, nyaman-nyaman, happy-happy. Tidak mau disalib. Ya. Jadi kalau ada salib terbalik itu simbolnya Petrus. Dia disalib terbalik karena dia tidak mau menyamai Tuhannya. Bapak Ibu, Petrus mengingatkan kita orang-orang percaya. Ya, atau lebih tepatnya ini dulu gitu ya. Petrus mengingatkan orang-orang percaya dulu harus bertumbuh dalam kesucian dengan karakter ilahi serta berjuang untuk masuk ke kerajaan kekal yang akan datang. Ya, Petrus mengingatkan supaya jemaat berjuang, bertumbuh dalam kesucian, mengenakan karakter ilahi, kodrat ilahi, dan berjuang masuk kerajaan kekal. Tidak ada yang santai. Ini yang Petrus ingatkan kepada jemaat. Ini juga yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Berjuang, bertumbuh, ya, bertumbuh dewasa, bertumbuh secara rohani, secara kesucian, mengenakan karakter ilahi, berjuang masuk kerajaan kekal. Ini nasihat Petrus untuk jemaat dulu dan jemaat sekarang. Pesannya tetap, ya. Berjuang Bapak Ibu. Tidak merasa sudah selamat, berjuang. Jadi di surat Petrus, ya, di surat Petrus 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11 gitu ya. Bisa disebut progresivitas keselamatan. Keselamatan itu progresif, tidak statis. Keselamatan itu harus semakin baik. Keselamatan itu harus dikerjakan, kata Rasul Paulus. Apanya yang dikerjakan? Pertumbuhannya. Pertumbuhannya. Surat 2 Petrus ini semacam surat wasiat Bapak Ibu. Surat wasiat. Surat akhir hidup Petrus untuk jemaat. Ini jadi surat wasiat. Sebagai tulisan terakhir Rasul Petrus, surat ini mengingatkan tentang ajaran yang benar. Halo, kalau mendorong tentang kalau surat Petrus ini mengingatkan tentang ajaran yang benar, berarti saat itu beredar ajaran yang salah. Cara berpikirnya harus seperti itu. Ya, Petrus mengingatkan tentang ajaran yang benar, serta mendorong jemaat untuk tidak terpengaruh ajaran sesat. Yang diduga saat itu mulai beredar adalah gnosis. Sebuah ajaran yang didasari pengetahuan semata. Gnosis itu pengetahuan semata. Aku tahu, aku selamat. Tidak dituntut praktek. Gnosis itu tidak menuntut moral. Tidak menuntut tindakan. Kenapa? Karena tubuh ini pada hakikatnya akan hancur, mati. Jadi tidak perlu sikap hidup gitu. Itu gnosis. Kalau Kristen tidak. Sama-sama berpengetahuan tetapi kekristenan mengajarkan tentang praktek. Mengajarkan tentang sikap hidup. Mengajarkan tindakan kita yang harus seiring dengan pengetahuan. Gitu ya. Jadi harus dipahami ini. Gereja telah disusupi guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa iman menyelamatkan terlepas dari pertobatan. Ya,
ajaran-ajaran saat itu beredar, ya. Ada ajaran-ajaran saat itu yang berkembang, beredar di kalangan gereja bahwa iman itu menyelamatkan, tidak ada hubungannya dengan perbuatan, tidak ada hubungannya dengan kebajikan. Beredar saat itu di kalangan Kristen. Banyak orang salah paham. Kemungkinan orang-orang ini yang memahami iman menyelamatkan, lepas dari pertobatan, lepas dari perbuatan adalah orang-orang yang menganut ajaran Paulus. Banyak orang salah paham dengan ajaran Paulus. Seolah-olah Paulus itu mengajarkan iman tanpa perbuatan. Padahal yang dimaksud Paulus bukan itu. Yang dimaksud Paulus iman tanpa perbuatan dalam arti legalisme Taurat, legalisme hukum. Itu tidak. Ya. Jadi banyak orang salah paham. Ya, kita baca yuk 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Banyak orang yang tidak memahami ajaran Paulus, tidak teguh imannya. Ya. Banyak orang salah paham terhadap ajaran Paulus yang seolah-olah mengajarkan iman sekedar percaya tanpa tindakan moral, tanpa moralitas. Ya. Mereka anggap moralitas tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Ya. Jadi banyak orang saat itu, orang gereja ini bukan di luar gereja, salah paham karena mendengar pengajaran Paulus. Gitu ya. Ini yang harus hati-hati Bapak Ibu. Di zaman sekarang pun beredar ya ajaran-ajaran seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ya. Jadi surat Paulus ini kalau dibedah, ini mengingatkan kita bahwa ajaran Tuhan tidak seperti itu. Ya. Petrus mengingatkan jemaat bahwa ajaran yang benar itu praktikal. Ajaran yang benar itu harus disertai dengan tindakan. Ajaran yang benar harus disertai dengan perbuatan. Bukan perbuatan Taurat, tetapi perbuatan atas dasar ketaatan, atas dasar kasih. Bukan berarti tidak berbuat. Perbuatan yang dimaksud Paulus, yang disalahpahami itu adalah perbuatan hukum. Ya. Percaya Yesus perlu iman, tanpa perbuatan Taurat maksudnya, tanpa perbuatan hukum. Tetapi kasih, perbuatan kasih ya diperlukan, gitu loh. Ya, kadang-kadang gini, kadang-kadang tulisan itu tidak bisa memunculkan kebenaran seutuhnya. Banyak orang salah paham kena quotes, banyak orang salah paham kena tulisan. Makanya menulis itu tidak mudah. Ya. Iman bukan sekedar keyakinan, tetapi pertumbuhan rohani dengan semakin lengkapnya karakter ilahi dalam diri seorang. Jadi surat Paulus ini juga ada muatan untuk memperbaiki pola pikir yang salah dari apa yang disalahpahami yang beredar. Gitu ya. Dikatakan oleh Petrus, meskipun jemaat sudah mengerti, Petrus merasa kewajibannya untuk mengingatkan. Perhatikan kalimat itu. Ya. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Gitu ya. Kalimat ini perhatikan, ini membuktikan bahwa sejak awal kekristenan memiliki ajaran yang sama. Betul enggak? Perhatikan kalimat ini. Sekalipun kamu telah mengetahuinya. Berarti jemaat sudah tahu bahwa iman yang benar harus dengan praktek hidup.
Iman yang benar harus disertai dengan perbuatan. Jemaat sudah tahu itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran, maksudnya apa? Jemaat tetap mengikuti kebenaran, jemaat tetap beriman dan berbuat, gitu ya. Petrus harus mengingatkan lagi. Kenapa? Karena banyak beredar doktrin yang salah. Ya, jadi hal-hal semacam ini harus terus disuarakan Bapak Ibu. Meskipun Anda paham, gitu ya, komunitas kita paham, tetapi harus tetap disuarakan. Kenapa begitu? Karena banyak ajaran di luar sana yang mengajarkan iman tanpa perbuatan. Ini kacau. Percaya saja selamat, ini kacau. Sejak awal kekristenan tidak bisa seperti itu. Sejak awal kekristenan ajarannya tidak begitu. Petrus sendiri mengingatkan, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Berarti apa? Sejak awal Tuhan Yesus mengajar iman itu harus ada tindakan, ada perbuatan, ada praktek. Praktek apa? Kasih. Kamu lakukan segala perbuatan baik itu dasarnya kasih, bukan hukum. Itu maksudnya. Ya. Injil dan Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang Tuhan Yesus berikan kepada orang percaya untuk merubah diri semakin berkarakter ilahi. Injil dan Roh Kudus Tuhan berikan, gitu ya, supaya manusia batin kita semakin bertumbuh, kasih kita semakin berkembang. Berdasarkan itulah kita semakin dewasa. Berdasarkan itulah kita semakin sempurna. Bukan karena hukum. Ini loh yang tidak dipahami banyak orang Kristen. Seolah-olah, oh aku sudah selamat. Aku tidak perlu berbuat baik. Siapa ngomong? Kalau tidak ada perbuatan baik dalam kehidupan kita, tidak ada bukti perkembangan moral kita, tidak ada bukti perkembangan rohani kita. Tidak ada buktinya. Apa yang mau dilihat? Ya. Kebanyakan gereja Bapak Ibu mengajarkan doktrin sesuai selera pendetanya, sesuai selera gerejanya, sesuai selera denominasinya. Masalahnya di situ. Terutama Kristen. Kita dari jalur Protestan ini memahami itu salah. Ya. Seolah-olah kekristenan ini anugerah titik. Nah, anugerah perlu respon. Itu yang benar. Bukan anugerah titik. Kalau titik, ya sudah selesai, nggak perlu pertumbuhan. Jadi masalah. Padahal ajaran Yesus tidak begitu. Sejak semula kamu telah mengetahuinya bahwa ajaran yang benar adalah percaya dan bertindak berdasar kasih. Memang bukan hukum. Ya. Memang bukan hukum. Kasih gitu ya. Kasih itu harus ditunjukkan. Apa artinya? Ya, kalau orang pacaran gitu ya, orang berumah tangga, aku cinta padamu, wo ini gitu ya. Tapi nggak pernah menunjukkan. Tidak pernah menunjukkan bukti kasih. Istri nggak pernah dikasih belanja. Suami jajan sendiri. Kan tidak ada kasih. Halo Bapak Ibu. Kan harus membuktikan. Ya. Petrus berkata Bapak Ibu, kepada jemaat saat itu ya, lewat suratnya. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Artinya, kebenaran yang disampaikan Petrus bukan dongeng. Di bahasa asli, kata yang dipakai dongeng itu mitos. Apa yang disampaikan Petrus bukan mitos, bukan fiksi. Ya. Mitos itu dalam bahasa Yunani lawannya logos. Logos itu logis gitu ya.
Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Petrus gitu, apa yang Petrus sampaikan, apa yang Petrus saksikan, itu bukan dongeng. Itu logos, itu kebenaran yang logis gitu maksudnya. Petrus menyatakan, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Disebutkan kebesarannya, kebesaran pribadinya, itu berarti meliputi karakter dan moralnya. Petrus adalah saksi mata Bapak Ibu, bagaimana Yesus hidup, dan saat Allah menyatakan, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Petrus hadir. Ya, Petrus hadir. Coba kita baca. Markus 9 ayat 2 sampai 7. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 7, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama mereka kecuali Yesus seorang diri. Cukup. Bapak Ibu yang dibaca Pak Trik barusan ini, inilah yang dinyatakan oleh Petrus di surat Petrus 2 Petrus 1 ayat 18 tadi. Munculkan coba ayat 18-nya. Nah, suara itu kami dengar datang dari sorga. Ketika kami bersama-sama, betul ya? Kami ini siapa? Ya tadi yang disebut di Markus tadi itu siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung, disebutkan itu kisah beneran, bukan dongeng. Ya, itu kisah beneran, bukan dongeng. Ya, meskipun memang mereka melihat sebuah realitas objektif ya. Mereka melihat realitas objektif. Mata rohani atau otak kanannya dibuka seperti bujang Elisa pada saat dibuka mata rohaninya dan dia melihat banyak malaikat di gunung, seperti itu. Ya, kita memahaminya sekarang harus seperti itu. Gitu ya. Bapak Ibu, ini bukan dongeng, ini bukan mitos. Ini fakta yang Petrus pertaruhkan. Karena sebentar lagi dia mati disalib. Dan dia ngomong seperti itu. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar tokoh historis, tokoh sejarah. Aku melihat dia dimuliakan oleh Allah. Ini berarti semasa hidupnya Yesus berkenan. Kan gak mungkin kalau karakternya tidak berkenan Bapak memuliakan. Betul? Jadi yang dimaksud Petrus sebagai saksi mata, aku melihat dia memang manusia yang agung, yang dimuliakan Allah, yang dinyatakan oleh Allah sebagai anaknya. Kenapa? Karena hidupnya ilahi. Karena hidupnya berkenan. Karena hidupnya mencerminkan kasih Allah. Bapak Ibu, Petrus adalah saksi mata bagaimana Yesus hidup. Dan saat Allah menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, ini sebuah pernyataan yang Petrus dengar bahwa hidup Yesus menyenangkan Bapa. Petrus saksi, Bapak Ibu. Petrus saksi. Petrus melihat kebesaran Yesus. Kebesaran dalam arti apa?
keagungan moral, keindahan karakternya, sehingga Bapak pun disenangkan. Petrus saksi itu. Bukan sekedar saksi sejarah, tapi saksi aku melihat dia benar-benar orang baik. Dan aku rela mati sebentar lagi untuk dia. Itu loh. Makanya orang belajar ya, secara konteks itu penting. Ya. Penglihatan dan suara itu didengarnya bersama rekan-rekannya, datang dari sorga. Ketika mereka bersama-sama Yesus di atas gunung itu. Yohanes pun, penulis kitab Injil Yohanes, juga menyatakan hal yang sama. Kita baca yuk, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ini Yohanes telah melihat kemuliaan Yesus. Hal ini membuktikan bahwa kisah transfigurasi bukan dongeng. Mereka bertiga telah melihat kejadian itu. Kalau cuma satu orang subjektif Bapak Ibu, ini bertiga. Dan tiga-tiganya kokoh. Tiga-tiganya berani menyerahkan nyawa. Ya. Karya keselamatan Allah dikerjakan oleh Yesus, anaknya, bukan dongeng. Tapi peristiwa historis. Peristiwa transfigurasi di gunung berlanjut pada kebangkitan, kenaikannya ke sorga adalah fakta yang sangat menguatkan iman Petrus. Petrus dulu goyah Bapak Ibu. Goyah. Tetapi setelah semua ini, Petrus kokoh. Bahkan disalib pun dia minta dibalik. Itu lebih sulit lagi loh tuh. Lebih gak enak lagi loh. Dalam waktu sekejap itu darah sampai ke otak semua. Sampai ke kepala, ini bahaya. Inilah kemuliaan yang Petrus terima. Ya. Inilah kemuliaan yang Petrus dapat dari mengikut Yesus. Yesus mengatakan pada Petrus, kamu muda bebas kemana kamu suka, tapi kamu tua kamu akan diikat. Halo? Ikut Yesus kok tambah tidak enak Pak? Ya begitulah. Itu kemuliaan ikut Yesus. Penderitaan itu kemuliaan ikut Yesus. Jadi kalau Anda tidak mau menderita, Anda bukan ikut Yesus sebetulnya, Anda ikut siapa? Ya. Tapi penderitaan yang dimaksud harus jelas loh ya. Penderitaan memikul salib. Penderitaan demi ya. Penderitaan demi terwujudnya karakter ilahi. Penderitaan demi keselamatan orang lain. Itu bukan penderitaan karena salah sendiri. Ketahuan korupsi, masuk penjara, ya itu penderitaan salahmu sendiri. Begitu ya. Bapak, Ibu, ayo. Banyak di gereja ini masalah, ya banyak di gereja, ajakan untuk menjadi Kristen ini sudah salah. Ayo ke gereja yuk supaya diberkati. Loh, wong Tuhan ngomong penderitaan loh kamu menjanjikan diberkati. Yang diasumsikan orang sudah berkat jasmani, udah salah. Ini yang harus diluruskan. Yesus tidak pernah ngajari begitu. Orang Yahudi ikut Tuhan, Tuhan aku ikut engkau. Burung udara punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk tidur. Ikut Tuhan tuh penuh penderitaan. Siap enggak kita? Kalau enggak siap, jangan ikut Tuhan. Halo? Kok gitu Pak? Teologi penderitaan ya? Bukan teologi penderitaan, ya memang orang ikut Tuhan harus menderita. Mau hidup kudus menderita, kita tidak bisa bebas-bebas nonton film seenaknya.
Ikut Tuhan itu menderita. Mau wisata, jalan-jalan nggak boleh. Rekreasi ke tempat-tempat yang amoral. Kan gitu. Ikut Tuhan itu menderita. Punya satu harus dibagi dua buat orang lain. Menderita. Halo? Ikut Kristus itu menderita. Bisa makan sehari 3 kali, sekarang harus puasa. Halo? Mungkin agama lain setahun sekali. Kita enggak loh. Sikap hidup Kristen itu harus puasa. Menahan diri dari apa? Segala hal yang berlebihan. Kekristenan adalah ajaran bahwa Allah sedang berusaha menyelamatkan manusia sesuai rancangan semula dengan mengutus anaknya agar manusia memahami bagaimana hidup di hadiratnya. Itu kekristenan. Kekristenan itu sebuah ajaran ya, yang Allah nyatakan kepada manusia supaya manusia bisa berkenan, supaya manusia bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Gitu ya. Bukan seperti agama lain. Agama lain itu bagaimana hidup supaya dia diberi pahala, supaya dia diberkati. Agama Kristen tidak begitu. Kamu ikut Kristus untuk menderita, bukan dapat pahala loh. Loh, pahalanya di surga. Saya kasih tahu Bapak Ibu, di surga kita juga mengabdi lagi. Halo? Dikatakan di surga kelak, orang-orang yang berkenan kepada Allah, katanya dapat upah, betul ya? Tapi mahkotanya diserahkan pada Yesus, ditaruh di bawah kaki Yesus kok. Anda harus tahu, kekristenan tidak sedang mengajarkan seseorang itu menjadi oportunis, tetapi menjadi abdi dalam. Abdi dalam kerajaan sorga. Imamat yang rajani, itu maksudnya. Halo, mau lanjut? Wah, capek kalau begitu Pak. Saya pikir di surga besok cuma nyanyi-nyanyi, tidur lagi, nyanyi-nyanyi lagi. Enggak, kita kerja lagi. Kita kerja lagi. Bagi mereka yang sudah terbiasa melayani, bekerja buat Tuhan di bumi yang sekarang ini, besok kembali seperti itu. Tidak santai-santai, ongkang perintah sini, perintah sana. Tidak ada yang seperti itu. Ingat kata Yesus. Saya tidak ngomong gedabrus Bapak Ibu, saya tidak ngomong kosong. Semua yang saya katakan ini ada dasarnya. Ingat tidak pada saat beberapa rasul ngomong, Tuhan belok, kalau kerajaan Allah datang kiranya 2 anakku ini duduk di sebelah kanan kirimu. Enggak kayak gitu. Barang siapa yang menjadi terbesar, dia yang melayani. Berarti besok di kerajaan surga kita melayani lagi. Tumbuh kembangkan sikap melayani sesama. Tumbuh kembangkan sikap melayani orang lain. Demi keselamatan mereka. Ini loh penderitaan. Gak enak dilayani kan? Gak enak melayani kan? Kan lebih enak dilayani kan? Halo? Betul enggak? Kekristenan adalah tentang bagaimana merespon yang benar anugerah Allah. Ya. Kekristenan adalah ajaran ya, bagaimana merespon anugerah Allah. Kita harus hati-hati dengan banyak doktrin. Minggu lalu sudah saya sebut, saya ulangi dengan sudut pandang yang lain. Ya. Hati-hati dengan doktrin, percaya saja selamat. Jelas bukan respon yang tepat.
percaya saja selamat, itu adalah anugerah murahan. Anugerah tampak murahan jika tidak disertai dengan kualitas tinggi karakter seorang percaya. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen sekarang percaya saja selamat. Itu bukan ajaran Tuhan. Ada seorang teolog yang hidup di Jerman di zaman Nazi Jerman. Bahkan matinya seorang teolog ini, kalau nggak salah, dihukum mati sama Hitler. Ya, namanya Dietrich Bonhoeffer. Tekankan gitu ya, bahwa menjadi pengikut Yesus tidak bisa setengah hati. Menerima keselamatan berarti menanggapi dengan ketaatan dan perubahan hidup yang nyata. Ini keselamatan yang benar. Jika tidak seperti itu keselamatan murah. Ia menantang orang Kristen untuk hidup dengan integritas dan komitmen sejati terhadap ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda dengar tentang anugerah murahan, kekristenan harus bayar harga, harus berkualitas, ini sebetulnya asalnya dari Dietrich Bonhoeffer. Bukan dari teolog zaman sekarang, ini kan perkembangan teologi. Zaman itu Dietrich sudah melihat, wah banyak yang salah ini orang Kristen. Karena banyak yang tidak melakukan keselamatannya, tidak mengerjakan keselamatannya. Tidak seperti itu. Hati-hati dengan doktrin pertobatan adalah mujizat. Yang namanya mujizat, ya Tuhan yang melakukannya kan? Salah. Pertobatan bukan mujizat. Petrus berkata, tambahkanlah pada imanmu. Yang disuruh nambahkan siapa? Kita kan? Berarti keselamatan, berarti pertobatan bukan mujizat. Pertobatan adalah mujizat. Itu adalah mujizat tindakan Allah. Nah kalau Allah tidak melakukan mujizat, berarti tidak ada pertobatan. Halo? Kan aneh kalau orang masuk neraka gara-gara Tuhan tidak melakukan mujizat, orang ini bertobat. Kalau pertobatan adalah mujizat, ya sekalian aja Tuhan seluruh dunia buatlah mujizat, mereka bertobat semua. Selesai. Bapak Ibu, pertobatan bukan mujizat. Sebab Petrus mengatakan kepada jemaat, tambahkanlah pada imanmu. Berkembanglah, bertumbuhlah rohanimu. Tambahkan karakter-karakter ilahi yang lain. Ini sebuah bentuk aktif untuk kita berprogres. Kita yang disuruh Petrus menambahkan iman. Berarti pertobatan itu bukan mujizat. Kerja keras kita. Kalau pertobatan itu mujizat, ya sekalian aja Tuhan buatlah mujizat semua orang bertobat. Kenapa harus pilih-pilih? Kedaulatan Allah, ya berarti Allah tidak adil. Kan gitu cara berpikirnya. Kalau yang tidak dapat mujizat, dia bisa berkata, lah aku tidak bertobat karena engkau nggak buat mujizat dalam hidupku. Sekarang aku masuk neraka, masuk salahku. Halo. Ayo Bapak Ibu. Pahami, banyak doktrin salah di dalam gereja Kristen sekarang. Hati-hati dengan doktrin keselamatan karena pembenaran. Kita sudah dianggap benar, kita selamat karena dianggap benar. Jangan seperti itu. Petrus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak cukup hanya dianggap benar, tetapi benar-benar harus menjadi kudus, bukan hanya dianggap benar. Bapak Ibu, perintah Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita baca yuk, 1 Petrus 1 ayat 16. Ini masih satu konteks sebetulnya. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, ternyata di dalam bahasa asli Perjanjian Baru ada dua kata yang berbeda, yang ditulis di dua versi yang berbeda. Ya. Kuduslah gitu ya.
kuduslah kamu, itu ada kata SST. SST. Ini bentuknya verb indikatif future. Ini artinya sebuah bentuk kondisi suci di masa depan. Kuduslah kamu. Coba munculkan, kuduslah kamu karena Allah, karena aku kudus. Nah, sebab pada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu, ini pakai SST. Sebuah bentuk kondisi suci di masa depan. Kuduslah kamu. Kedepannya kamu harus kudus, karena aku kudus. Ya, ini versi BGT. Tapi versi BIS, BYZ, pakai kata gineste. Pakai kata gineste, verb imperatif present. Ya, ini sebuah bentuk perintah untuk menjadi suci saat itu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu, gineste, sebab aku kudus. Ada tertulis kuduslah kamu sekarang. Kata perintah, sekarang kamu harus kudus. Dua-duanya meskipun berbeda, tetapi tidak menunjukkan sebuah bentuk pasif. Tidak menunjukkan Allah yang menguduskan, tetapi kita sendiri yang harus jadi kudus. Next time, kelak kamu juga harus kudus, karena aku kudus. Yang satu bentuk future, yang satu bentuk present. Cuma bedanya itu, tetapi semua harus manusia sendiri yang menguduskan diri. Tidak pernah Allah yang menguduskan. Kita yang harus kudus, aktif untuk kudus. Amin Bapak Ibu, bisa dipahami? Kepastian masuk kerajaan sorga bukan sekedar keyakinan, diperlu kekudusan, sebuah bentuk berbeda dari manusia umumnya. Yang disebut kudus itu hagios, murni, suci, dalam Ibraninya kados, artinya terpisah dari yang lain, berbeda dari yang lain. Diperlukan kekudusan, sebuah bentuk yang berbeda dari manusia umumnya. Manusia umumnya rusak, kamu jangan rusak. Manusia umumnya najis, kamu jangan najis. Manusia umumnya serakah, kamu jangan serakah. Manusia umumnya mata duitan, kamu jangan mata duitan. Itu loh yang dimaksud kudus. Menjadi manusia yang berbeda dari umumnya manusia yang sudah rusak ini loh. Ya. Kepastian masuk surga harus dimulai dari sebuah usaha memiliki pengalaman hidup dalam kerajaan Allah. Harus punya pengalaman hidup dalam pemerintahan Allah. Punya tanggung jawab sebagai masyarakat kerajaan Allah. Halo, kita harus belajar memiliki tanggung jawab dalam hidup, dalam pemerintahan Allah. Kita nih begini Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya digembalakan di sebuah gereja, itu sebetulnya hidup dalam pemerintahan Allah. Kita harus punya tanggung jawab. Di dalam pemerintahan Allah itu kita sebagai apa? Apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam kerajaan Allah yang ada saat ini. Hidup dalam pemerintahan Allah saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan jadi pengangguran di dalam kerajaan Allah. Yang lain bekerja, kita nganggur, tenguk-tenguk, tidak tahu arah tujuan. Menguduskan diri Pak, betul memang menguduskan diri itu harus. Tetapi dengan cara bagaimana kita menguduskan diri? Sebagai seorang pengusaha, seorang menguduskan diri dengan bekerja tanpa korupsi. Sebagai seorang warga kerajaan Allah yang merupakan seorang pengusaha di dunia ini, ya kita bekerja dengan jujur. Jangan berbohong. Asli katakan asli, KW katakan KW. Jujur. Kan begitu cara menguduskan diri. Menguduskan diri itu tidak bisa di tempat, menguduskan diri itu tidak bisa di kamar duduk diam 24 jam berdoa. Tidak bisa, itu tidak ada, tidak kudus.
Tidak bisa kudus dengan cara seperti itu. Menjadi kudus itu harus menunjukkan perbedaan. Makanya saya katakan menjadi kudus itu tidak bisa dilakukan sendiri. Karena kita nggak akan pernah tampak bedanya kalau kudus sendiri di ruang doa, nggak bisa. Saya ngomong begini bukan anti doa, tetapi tidak bisa yang namanya menguduskan diri di ruang doa karena Anda cuma sendirian di sana, nggak akan tampak perbedaannya. Kudus itu harus dalam kehidupan sosial, lihat bedanya, kelihatan bedanya. Halo. Kudus itu di pikiran, itu Tuhan saja yang tahu. Kan gitu. Tapi dalam berhubungan dengan manusia, kekudusan kita itu tampak dari tindakan-tindakan kita. Kok beda ya sama orang lain? Kenapa ya Bapak ini kok sikap hidupnya begini? Amin Bapak Ibu. Kan gitu cara kerjanya. Jangan semua disaut, dianggap rezeki, padahal bukan haknya. Ada kan yang kayak gitu, rezeki nomplok, padahal uang hilang rezeki nomplok katanya. Uang hilang itu, uang jatuh itu bukan rezeki Pak, Bu, itu milik orang. Sebisa mungkin kalau Anda tahu, kembalikan. Halo? Kadang-kadang orang Kristen, rezeki nomplok, ada duit jatuh. Bukan. Kembalikan pada pemiliknya, apalagi itu ada di dalam dompet. Karena ada KTP-nya kan? Kan ada KTP-nya, Anda kan tinggal, oh KTP-nya sini, tunjungi saja, Pak ini jatuh. Jangan rezeki nomplok. Diambil duitnya, dilempar lagi. Atau diambil duitnya, Anda pergi ke rumahnya yang punya KTP itu, dilempar ke depan pagar, duitnya diambil. Ya jangan toh. Lupa. Dulu anak nakal Pak, dulu saya kan anak nakal. Pernah saya suatu saat tidak punya duit, ada duit 50.000 jatuh. Tak injek sama aku, cep gini. Terus temanku kelihatan, kan 50.000-nya keinjek tapi nggak full gitu ya. Masih ada sisa. Temanku nginjek di sebelahnya. Ya sudah. Setelahnya ngapain? Bagi dua, jajan bareng. Jangan kayak begitu, ya. Meskipun pokoknya jangan begitulah, ya. Ngisin-ngisini. Bapak Ibu orang itu kan tidak langsung kudus, ya. Kenapa saya tahu ini tidak benar? Ya karena dulu saat itu saya mengalami. Iya ya, kalau orang yang punya itu mungkin masih di sekitar situ, kalau saya tidak teriak, duitnya siapa? Mungkin saat itu dia uang satu-satunya kan dia pulang jalan kaki itu. Ya. Bapak Ibu, Petrus mengatakan sebagai saksi mata kebesarannya. Bukan berarti hanya sebagai saksi mata Yesus pernah hidup. Bukan hanya sebagai saksi verbal. Ngerti saksi verbal? Saya bersaksi, Yesuslah Tuhan. Ngomong di pasar, ngomong di perapatan seperti itu. Bukan itu maksudnya. Tetapi menjadi saksi ya harus memahami bagaimana Yesus hidup dan menghidupi hidup Yesus. Saksi seharusnya turut menghidupi hidupnya. Itu menjadi saksi. Kalau Anda yakin hidup Yesus itu fakta, Anda harus hidup sesuai hidup Yesus. Itu baru dikatakan saksi. Kalau Anda cuma cerita, percaya Yesus. Yesus juru selamat loh. Ayo ke gereja. Itu belum saksi loh. Itu bukan saksi. Itu maklar. Disebut saksi bahwa kita juga membuktikan hidup Yesus kita kenakan. Sebagai saksi, kita membuktikan hidup Yesus ini seperti ini loh. Seperti yang kuhidupi ini loh.
Dulu hidup Yesus seperti itu, sekarang aku kenakan supaya kamu melihat bahwa tokoh itu pernah ada dan sekarang hadir dalam hidupku. Orang melihat ini belum benar anak Allah. Itu loh saksi. Jadi saksi kebesarannya itu Bapak Ibu. Petrus gak takut lagi. Dulu Petrus takut. Sekarang Petrus gak takut lagi. Dibunuh pun dia minta dibalik. Disalib itu menderita loh, tapi dia minta dibalik lebih lagi. Itu loh kemuliaan Petrus. Sudahkah kita memiliki kemuliaan Tuhan? Memiliki kemuliaan Tuhan berarti mau menderita bersama Yesus dalam menyelamatkan orang lain. Itu loh kemuliaan Yesus. Amin Bapak Ibu. Sudahkah kita memiliki sikap ini? Jangan cuma ngejek Petrus, loh Petrus lari. Iya kan, kadang-kadang kita kan merendahkan Petrus, loh Petrus pengecut sama budak wanita takut. Sudahkah kita seperti akhir hidup Petrus? Petrus mengakhirinya dengan mulia, rela menderita, mati disalib dibalik. Kita mungkin tidak diperhadapkan dengan budak wanita yang mempertanyakan kamu murid Yesus ya. Mungkin kita tidak diperhadapkan dengan itu sekarang. Tetapi maukah kita menderita seperti Petrus menderita? Menjadi saksi? Dengan kematian Petrus mati disalib terbalik gitu ya. Pasti banyak orang melihat, orang ini kok seberani ini, kenapa? Karena dia nggak mungkin lagi mengkhianati Tuhannya yang mati bagi dia bangkit. Fakta ini tidak mungkin ditolak oleh dia. Karena dia yakin betul kalau aku mati, aku bertemu dia. Amin Bapak Ibu. Menjadi saksi, ayo menjadi saksi. Meskipun kita tidak melihat dengan mata, tetapi menjadi saksi iman itu seperti itu. Bukan cuma ngomong toh. Harus membuktikan dengan sikap hidup yang rela menderita seperti Petrus. Itu saksi. Amin.